Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya peran sumber daya manusia di sebuah organisasi, apalagi yang besar? Apa cuma ngurusin administrasi aja? Nah, hari ini kita akan bongkar pemahaman lama itu, dan kita lihat bareng-bareng gimana SDM bisa bertransformasi vokal, dari yang tadinya cuma kayak juru tulis, jadi dirijen yang mengarahkan masa depan organisasi. Oke, kita mulai dengan sebuah analogi yang kuat banget. Coba bayangin sebuah orkestra yang megah. Semua musisinya udah siap, instrumennya udah di-setel dengan sempurna, tapi manajernya malah sibuk ngurusin absen sama detail-detail administratif. Kira-kira musiknya bakal gimana? Pasti kacau balau kan? Nah, inilah gambaran persis dari manajemen SDM model lama, fokusnya ke prosedur, bukan ke harmoni dan hasil akhir. Imbasnya, pelayanan publik jadi lambat, nggak inovatif, dan gitu-gitu aja. Dan tabel ini ngegambarin perbedaannya dengan sangat jelas. Di satu sisi ada si juru tulis, sifatnya reaktif, cuma nunggu masalah datang, kerjaan yang ngurusin dokumen dan ngisi kursi yang kosong. Di sisi lain, kita punya si dirijen, proaktif, jadi mitra strategis yang ikut mikirin arah organisasi, membentuk kemampuan tim, dan membangun harmoni biar tujuan besarnya tercapai. Nah, pergeseran inilah yang akan kita bedah lebih dalam. Jadi, yuk kita selami lebih dalam evolusinya. Penting banget buat kita pahami ya, ini bukan sekedar ganti nama dari bagian kepegawaian jadi Departemen SDM. Bukan, ini adalah perubahan cara pandang yang fundamental tentang bagaimana kita seharusnya mengelola aset paling berharga di organisasi manapun, yaitu manusianya. Terus, apa sih sebetulnya manajemen SDM strategis atau yang sering disebut SRM ini? Gampangnya gini deh, bayangin semua kegiatan SDM, dari mulai rekrutmen, training, sampai urusan pensiun, itu kayak anak panah. Nah, SRM ini tugasnya memastikan semua anak panah itu diarahkan dengan sengaja ke satu target yang sama, yaitu visi besar organisasi. Nah, yang menarik dari sini, kita bisa lihat evolusinya dengan jelas banget. Dulu kita cuma ngomongin administrasi, capat mencapat. Terus bergeser ke pengelolaan fungsi-fungsi dasar SDM, udah mulai lebih baik. Tapi sekarang di era modern ini, kita ngomongin soal integrasi total. Setiap kebijakan SDM itu harus jadi bagian yang tidak terpisahkan dari mesin strategi utama organisasi. Oke, sekarang kita udah tahu apa dan kenapanya. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya kan? Yuk kita lihat cetak biru atau blueprint untuk membangun sistem SDM yang strategis dan kokoh, ibarat kita mau bangun gedung yang megah. Pilar yang pertama, dan bisa dibilang ini yang paling fundamental, adalah keselarasan vertikal. Kenapa ini yang pertama? Karena tanpa arah yang jelas dari puncak pimpinan, semua usaha di level bawahnya bakal sia-sia. Ini semua tentang memastikan ada benang merah yang kuat, yang nyambung dari visi besar di atas sampai ke tindakan pegawai sehari-hari di lapangan. Simpelnya gini, keselarasan vertikal itu artinya setiap tindakan SDM, sekecil apapun itu, harus bisa ditarik garis lurus ke atas dan terbukti mendukung strategi utama organisasi. Nggak ada lagi ceritanya program SDM jalan sendiri-sendiri tanpa tujuan yang jelas. Metafora bangunan ini benar-benar ngebantu kita buat paham. Kalau atapnya, yaitu strategi nasional, dan fondasinya, yaitu praktek SDM, nggak sejajar, nggak nyambung, ya seluruh bangunannya bakal rapuh dan gampang ambruk. Keduanya harus terhubung dengan presisi untuk menciptakan struktur yang kuat dan bisa mencapai tujuannya. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh nyata ya. Katakanlah tujuan nasional kita adalah transformasi digital. Nah, keselarasan vertikal menuntut apa? Ya, rekrutmennya harus fokus cari talenta digital. Pelatihannya juga harus fokus membangun skill digital. Sampai penilaian kinerjanya pun harus mengukur seberapa besar kontribusi seseorang pada tujuan digitalisasi itu. Semuanya nyambung, semuanya mengarah ke satu titik. Hasilnya bukan cuma aktivitas, tapi akselerasi. Kalau pilar pertama tadi soal hubungan ke atas, pilar kedua ini nggak kalah penting, yaitu hubungan ke samping. Yuk kita lihat gimana caranya ini dibangun lewat keselarasan horizontal. Keselarasan horizontal ini intinya soal harmoni internal di dalam Departemen SDM itu sendiri. Ini memastikan semua fungsi SDM nyanyi dari buku lagu yang sama. Tanpa ini bisa kejadian loh, kita merekrut orang yang inovatif, tapi sistem penilaian kinerjanya justru ngasih penghargaan buat orang yang patuh sama aturan lama. Ini kan konflik, akhirnya malah menghambat kemajuan. Dan alurnya itu logis banget sebetulnya. Pertama, kita rekrut orang dengan kompetensi A yang kita butuhkan. Kedua, kita latih mereka untuk mempertajam kompetensi A itu. Ketiga, kita evaluasi seberapa baik mereka menggunakan kompetensi A itu dalam pekerjaan. Dan terakhir, ya kita berikan penghargaan untuk kinerja yang luar biasa dalam kompetensi A itu. Ini jadi sebuah siklus yang saling menguatkan. Teorinya kedengaran hebat ya, tapi wujudnya di dunia nyata kayak apa sih? Yuk kita lihat dampak transformatif dari penerapan MSDM strategis ini lewat sebuah studi kasus yang praktis. Coba deh kita lihat perbedaannya, drastis banget.
Di satu sisi, pendekatan administratif itu cuma reaktif. Ada kuota kosong diisi, ada budget pelatihan, yaudah kirim staf ke kursus umum. Hasilnya, lambat, terputus-putus, kayak tambal sulam. Di sisi lain, pendekatan strategis itu proaktif. Mereka analisis dulu butuhnya apa, bangun kantong kalender khusus, dan mengikat semuanya ke target. Hasilnya, bukan cuma kemajuan, tapi transformasi yang nyata dan inovatif. Tentu saja ya, transformasi ini nggak terjadi dalam semalam. Perjalanannya pasti penuh tantangan, apalagi di sektor publik. Kita tahu ada regulasi yang kaku, budaya hierarkis yang susah diubah, sistem data yang masih terpisah-pisah, dan kadang bahkan ada politisasi jabatan. Tapi penting untuk kita ingat, mengakui adanya tembok-tembok ini adalah langkah pertama untuk kita bisa menemukan cara melompatinya atau bahkan merobohkannya. Dan ini dia kesimpulan utamanya, sebuah metafora yang menurut saya pas banget. Administrasi kepegawaian itu cuma kayak mesin tik, tugasnya mencatat apa yang sudah terjadi. Tapi MSDM strategis adalah GPS, yang nggak cuma lihat ke belakang, dia menetapkan tujuan di depan, memetakan rute terbaik, dan bahkan bisa mengoreksi jalur kalau kita sedikit melenceng. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba lihat organisasi Anda, lihat sistem SDM yang ada di sana. Apakah sistem itu masih berfungsi seperti mesin pik yang cuma mencatat masa lalu? Atau sudahkah ia menjadi GPS canggih yang memandu Anda semua menuju masa depan? Jawabannya ada di tangan Anda.